Ya, oke. Buat saya di tengah perjalanan kita mewarisi, seringkali banyak orang gagal di titik ini. Seringkali ini menjadi titik terberat bagi banyak orang. Dan hari itu satu hari saya pernah didoakan. Di tanganmu ada suluh yang Tuhan kasih. Dan itu bukan milikmu. Itu punya orang lain yang dia meninggalkan suluhnya. Dan itu diberikan Tuhan kepadamu. Dan hari itu begitu saya terima itu, saya cari bukunya. Dan saya ketemu buku Rick Joyner. Dan hari itu saya baca. Di tengah buku itu dikatakan seperti ini. Ada satu jalan yang harus dilewati oleh banyak orang untuk dia bisa naik sampai ke puncak. Dan jalan itu adalah jalan cemooh. Jalan itu adalah jalan cemooh. Dan di jalan itu engkau akan lewati tanpa ada seorang pun yang menopangmu, yang akan berjalan bersamamu. Bahkan di sekelilingmu akan melontarkan sangat banyak cemoohan. Di 1 Samuel 8 ayat 7 dikatakan, Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Ini jalan yang mungkin banyak orang tidak lulus. Tapi sesungguhnya ini jalan pintas, jalan terbaik yang Tuhan kasih. Dan buat saya lihat dalam hidup Ibu Panglima. Ini jalan yang paling banyak beliau lewati sejak dulu. Untuk setiap apapun yang Tuhan suruh kita buat, banyak orang seringkali tidak mengerti. Banyak orang seringkali tidak tahu apa yang Tuhan mau. Sehingga waktu apapun yang kita buat, seringkali reaksi orang di sekitar kita akan tidak pernah sesuai dengan harapan kita. Seringkali apa yang kita harapkan waktu kita dapat firman Tuhan, tapi pada kenyataannya reaksi orang di sekitar kita jauh berbeda. Mungkin 180 derajat. Dan hari itu, waktu saya baca buku itu, saya cuma bilang, Tuhan, berapa banyak yang sudah gagal di jalan ini. Berapa banyak yang bahkan terhilang dan ikut di dalam barisan itu waktu melewati jalan ini. Dan saya juga melihat, kalau bukan jaminan Tuhan, kalau bukan karena kita berserah Tuhan, di tengah titik terberat sekalipun, di tengah mungkin tidak ada satu orang pun yang mengerti apa yang kita putuskan, apa yang pemimpin putuskan. Buat hati kami tetap ada di jalanmu dan tidak mengikut kepada barisan cemooh yang ada di sekeliling kami. Dan saya ini ngalamin juga dari sejak kecil, saudara. Dari sejak kecil saya ngalamin banyak penolakan. Saya sejak kecil ngalamin banyak cemoohan. Bagaimanapun saya lahir dari keluarga yang sangat miskin. Bagaimanapun saya lahir dari keluarga yang mungkin bahkan saudara pun tidak menganggap kami. Bahkan hari itu, waktu saya mulai masuk ke dalam jalan pengabdian, hari itu banyak orang berkata menjilat, banyak orang berkata berzina, banyak orang berkata cari muka. Dan hari itu saya punya dua pilihan. Saya mengiyakan atau marah. Atau saya memilih berkata, hidupku tidak pernah ditentukan oleh cemoohan orang. Tidak pernah ditentukan oleh perkataan negatif. Tapi hidupku ditentukan oleh apa yang Tuhan mau. Oleh apa kata Tuhan. Dan hari itu, dan selama saya mengalami perjalanan ini, saya melihat setiap kali Ibu Panglima lewati masa-masa cemoohan datang, diomongin sedunia bahkan. Itu tidak pernah menggoyahkan sedikit pun. Itu tidak pernah membuat Ibu Panglima berkata,
habisi mereka. Enggak. Tapi saudara tahu yang dilakukan sebaliknya? Berkati mereka. Layani mereka. Berikan apapun yang mereka butuhkan. Dan sesungguhnya itu jalan yang terbaik, saudara. Itu jalan seperti istilahnya jalan tol, jalan pintas yang tidak ada hambatan kalau saudara bisa memilih berespon dengan benar dan melewatinya bersama dengan Tuhan. Ada sebuah cara pandang, cara melihat yang berbeda. Banyak orang berkata waktu ada perkataan negatif, ada penolakan, mereka berkata, aku tidak layak. Tidak ada seorang pun yang mengasihiku. Tapi kalau kita lihat, setiap kali orang melontarkan perkataan negatif, setiap kali kita dilempari oleh batu yang kelihatannya seperti mata manusia melihat itu batu yang dilemparkan, panah yang dilepaskan kepadamu. Bisakah kita punya cara melihat yang berbeda waktu mereka melempar batu? Waktu engkau lihat batu itu berubah menjadi emas. Batu itu berubah menjadi sebuah berkat. Batu itu berubah menjadi jalan, tangga untuk engkau naik, naik dan naik lagi. Atau kita cuma bisa melihat batu itu akan menghantam dirimu dan menghancurkanmu dan membuatmu mati. Seringkali cara melihat kita itu akan membuat hasilnya sangat jauh berbeda. Cara kita menerima apapun itu akan menentukan kita akan sampai di mana. Dan kalau kita memilih untuk melihat dengan benar, memilih untuk berespon dengan benar, waktu orang berkata, engkau menjilat, dan kau berkata, ini pengabdianku. Waktu orang berkata engkau berzina, dan kau berkata, Tuhan jamin jalanku sampai akhir. Itu akan membuat hasilnya sangat jauh berbeda. Dan engkau akan melihat Tuhan membawamu naik sampai ke puncak. Engkau akan melihat jalan-jalan yang mungkin kau tidak pernah bayangkan. Untuk engkau bisa lewati itu semua. Sampai engkau melihat ujungnya itu kemuliaan yang Tuhan mau kasih. Hari itu waktu saya baru lulus SMA dan saya masuk pelayanan. Hari itu saya ikut pelayanan dan tidak pernah berhenti. Tapi tiba-tiba satu titik saya sakit hepatitis. Dan itu saya 1 minggu di rumah sakit. Dan hari itu saya lagi sendirian, tiba-tiba dokter datang, mama saya datang. Dan dokter cuma bilang, kamu harus berhenti pelayanan, kamu harus berhenti nari, kalau enggak kamu akan mati. Mama saya ngomong hal yang sama, udah berhenti aja. Kesehatanmu lebih penting. Hari itu setiap perkataan, kalau saya memilih berkata ya, selesailah hidup saya hari itu. Selesai sudah. Saudara tidak akan pernah ketemu Randy yang hari ini. Saya bahkan tidak bisa membayangkan hidup saya ada di mana hari ini. Kalau hari itu saya berkata iya. Dan hari itu saya biarkan mereka pergi. Dan malamnya saya cuma baca buku. Dan saya nemuin satu kata-kata yang buat saya, Tuhan, ya. Dan hari itu saya cuma malam saya doa bilang, Tuhan, kalaupun saya harus tetap melayani Engkau dan saya boleh mati pada saat saya melayani Engkau, itu tempat terbaik. Itu pilihan terbaik Tuhan. Tidak ada tempat terbaik. Toh saya masih sakit hari ini. Mendingan saya putusin. Yuk Tuhan, aku jalan dengan Engkau. Kalaupun aku lagi menari harus jatuh dan mati, gak apa-apa Tuhan. Itu yang terbaik. Hari itu saya tidak ada jawaban apapun dari Tuhan sejujurnya. Setelah itu saya keluar. Tapi buat saya Tuhan tuh ajaib lah. Hari itu waktu dokter bilang,
Nggak bisa MRI, scan, nggak tahu ada apa. Karena nggak ditemuin apa-apa. Tapi kenapa bisa sampai kuning seluruh badan? Hari itu saya masuk MRI, 2 jam di dalam mesin saudara. Dan hari itu selesai MRI keluar, saya tunggu hasilnya. Dan hari itu dokter bilang, bersih gak ada apapun. Dan hari itu saya pulang, saya dikasih obat segini, tebel segini. Ya, saya dikasih obat segini dan saya ini orang yang benci minum obat saudara. Percayalah sampai hari ini. Terakhir kali saya batuk, ibu kasih kina, saya cuma minum 2. Ya sekarang udah lumayan lah ya. Hari itu saya dikasih obat segini. Tahu gak apa yang saya lakukan? Saya umpetin obatnya biar gak disuruh minum. Dan saya cuma bilang, enggak, saya sembuh kok. Saya sembuh gak usah minum obat. Sampai hari ini kok saya pelayanan gak berhenti. Tetap sembuh, sehat. Dan saya tidak pernah menginjakan kaki lagi di rumah sakit itu. Dan buat saya hidup kita, cara kita untuk melihat dan bereaksi itu sangat menentukan. Bukan karena apa kata manusia, tapi oleh apa kata Tuhan. Hari itu Tuhan berkata, bukan engkau yang mereka tolak, tapi aku. Bukan. Waktu orang melontarkan perkataan negatif, tenang aja saudara. Mereka tidak sedang menghina engkau. Mereka sedang menghina yang menciptakan engkau. Dan kalau responmu benar, Tuhan akan menghujanimu dengan sangat banyak. Waktu engkau berespon benar, itu akan jadi magnet yang menarik yang seharusnya jadi bagian mereka menjadi milikmu. Itu magnet yang paling kuat untuk menerima semua jatah dari setiap orang yang melontarkan perkataan negatif buat engkau. Mari pilih untuk melihat dengan cara Tuhan melihat. Mari pilih untuk merespon dengan benar. Karena itu akan membuatmu sangat ajaib. Next. Yang kedua, direndam di hadirat Tuhan. Di 1 Samuel 3 ayat Di 1 Samuel 3 ayat 3 dikatakan, Samuel telah tidur di dalam bait suci tempat tabut Allah. Sejak muda Samuel itu hampir tidak pernah tinggal di rumahnya. Mungkin dia cuma tinggal sebentar di rumahnya. Tapi sejak muda dia itu diserahkan untuk tinggal di dalam bait Tuhan. Hidupnya dikhususkan buat Tuhan. Waktu saya pertama kali tinggal di Mahanaim, saya itu gak bisa melihat dengan cara ini saudara. Yang saya lihat adalah hari itu rumah saya ambruk. Ambruk, benar-benar ambruk, plafonnya dari ujung sampai ujung. Bahkan saya sempat tidur di teras rumah dari malam sampai pagi. Dan hari itu kita pindah, tapi tempatnya kecil banget. Cuma ada satu tempat harus tinggal 8 orang. Dan hari itu mama saya bilang, udah kamu tinggal di Mahanaim aja. Sempit, gak muat. Dan saya lakuin, saya tinggal di Mahanaim sejak saya lulus SMA sampai hari ini. Saya lulus tahun 2012, saudara boleh hitung udah berapa tahun. Sampai hari ini saya tinggal di Mahanaim. Ya. Dan hari itu saya gak bisa lihat dengan cara seperti ini saudara. Hari itu buat saya ya udah saya tinggal di Mahanaim. Karena rumah juga gak muat. Tapi Tuhan punya cara yang lain. Dan dari sudut pandang Tuhan, Tuhan berkata, kamu tinggal di hadiratku. Sejak kamu mungkin udah lumayan gede lah lulus SMA umur 18. Tapi bagaimanapun hidupmu dikhususkan, diletakkan di mezbahku. Diletakkan di dalam hadirat Tuhan. Mungkin kalau hari itu Tuhan gak buat rumah saya ambruk, saya gak akan tinggal di Mahanaim kok saudara. Dan kalau mungkin Tuhan buat saya kaya sejak dulu, saya gak akan tinggal di Mahanaim, mungkin gak pelayanan juga. Tapi saya bersyukur saya tinggal di keluarga yang miskin, gak punya apa-apa. Yang rumahnya ambruk.
Sampai hari ini rumahnya masih ada tapi udah tinggal tembok doang. Tapi buat saya itu tempat terbaik. Banyak orang berpikir waktu engkau tinggal di hadirat Tuhan, engkau tinggal di tempatmu pelayanan, engkau merasa kok saya gak punya apa-apa. Kok seumur hidupku seperti ini. Banyak orang berpikir waktu dia masuk menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, selamanya engkau akan ada di situ aja dan Tuhan tidak akan buat engkau jadi besar. Tapi sesungguhnya waktu Samuel memilih untuk tinggal di rumah Tuhan, waktu Samuel memilih untuk berkata, "Ya Tuhan, ini aku." Itu adalah tempat di mana Tuhan membuat wadahnya menjadi semakin besar. Itu adalah tempat di mana Tuhan memperluas kapasitas Samuel. Itu tempat di mana Tuhan bisa bebas menginfuskan segala sesuatu ke dalam hidup Samuel tanpa ada intervensi apapun dari luar. Karena seringkali yang terjadi adalah engkau datang ke rumah Tuhan, engkau terima, engkau pergi, datang intervensi lagi dari luar. Hilang lagi, datang lagi, terima lagi, keluar lagi, hilang lagi. Tapi hari itu waktu Samuel tinggal di rumah Tuhan seumur hidupnya, itu tempat di mana Tuhan bisa alirkan sangat banyak. Dan seringkali waktu kita membiarkan hidup kita ada di hadirat Tuhan, itu menjadi wadah yang istilahnya sangat luas. Wadah yang sangat siap untuk dialirkan sehingga apapun warisan, apapun yang Tuhan sediakan, yang ilahi, yang terbaik, bahkan bukan cuma yang rohani, bahkan yang jasmani Tuhan itu siapkan, itu akan mengalir dengan sangat deras. Itu akan mengalir dengan sangat deras. Dan waktu engkau tinggal di hadirat Tuhan, ada mercy seat yang akan sampai selamanya. Mercy and grace itu akan tinggal di dalam hidupmu. Dan buat saya, tinggal 14 tahun di Mahanaim tidur di lantai, itu bukan penderitaan saudara. Itu bukan penderitaan, bahkan saya bisa senyum loh hari ini. Saya bahagia loh saudara. Kalau boleh jujur ya, sejak saya lulus SMA sampai hari ini, setiap kali liburan saya tuh liburannya cuma makan saudara. Gak pernah jalan-jalan. Baru kemarin saya izin ke Bu Iin, Bu saya jalan-jalan 1 hari, pulang dari syuting tentara. Tapi buat saya itu tidak membuat saya menjadi kering. Banyak orang berkata, hidupku udah kering banget, butuh jalan-jalan. Itu bukan jawaban saudara. Kalau engkau kering, tinggallah di hadirat Tuhan. Dan itu akan membuat hidupmu seperti ladang basah yang terus disirami oleh Tuhan. Dan itu membuatmu akan bertumbuh menjadi besar. Dan itu juga akan membuat fondasimu menjadi lebih kuat daripada yang lain. Nikmatilah kalau engkau bisa tinggal di rumah Tuhan seumur hidupmu. Itu tempat terbaik saudara. Itu tempat terbaik. Banyak kok anak Mahanaim yang berkata, sejak mereka selesai sekolah dan keluar, mereka di luar sana, mereka berkata, kami rindu, kami kangen. Yang mereka kangen apa? Bukan sekolahnya. Yang mereka rindu bukan teman-temannya. Yang mereka rindu apa? Hadirat Tuhan. Yang bahkan tidak pernah bisa ditemui dimanapun di luar sana. Hadirat Tuhan itu tempat terbaik untuk kita tinggal, tertanam, ditancapkan sampai selama-lamanya. Saya tidak bilang saudara harus tinggal di Mahanaim. Bukan itu poinnya ya. Jangan habis ini semua berbondong-bondong, Bu saya mau nginep di Mahanaim, biarkan saya jaga Mahanaim 24 jam. Bukan itu poinnya saudara. Tapi poinnya adalah biarkan hidupmu direndam di hadirat Tuhan, ditancapkan sampai selama-lamanya. Yang terakhir, next. Berperang dan menyelesaikan.
Di 1 Samuel 15 ayat 33 dikatakan, tetapi kata Samuel, seperti pedangmu membuat perempuan-perempuan kehilangan anak, demikianlah ibumu akan kehilangan anak di antara perempuan-perempuan. Sesudah itu Samuel mencincang Agag di hadapan Tuhan di Gilgal. Ini perkataan Samuel kepada Agag sebelum dia mencincang Agag. Kalau saudara tahu, Agag ini adalah raja yang disisakan oleh Saul yang tidak dibunuh. Dan itu membuat Saul jatuh. Itu yang membuat Saul ditolak oleh Tuhan karena dia tidak melakukan persis seperti apa yang Tuhan mau. Sebelum saya lanjut, saya akan kesaksian sedikit. Hari itu setelah COVID, masih COVID tahun 2021 kalau nggak salah. Hari itu kita harus pergi ke bangsa-bangsa di tengah COVID. Dan hari itu saya dapat bagian Jordan. Pada hari itu Jordan udah buka, harusnya ke Israel. Tapi Israel belum buka, ibu bilang berangkat ke Jordan. Dan hari itu saya dapat satu misi yang buat banyak orang mungkin kelihatannya mustahil. Bagaimana? Saya harus ke Akaba paling bawah dan khotbah ke 4 arah mata angin. Dan itu harus kena ke Israel, kena ke Mesir, dan kena ke Arab Saudi sama ke Jordannya sendiri. Dan setelah saya jalan ke sana, itu perjalanan sepanjang malam ke bawah, paginya saya cek. Ternyata itu daerah militer yang gak ada orang bisa masuki. Bahkan CCTV di mana-mana. Hari itu saya dan sorenya saya punya jadwal khotbah itu di ujung atas. Ya, jadi saya dari ujung bawah harus naik mobil ke ujung atas buat khotbah hari yang sama sorenya. Dan hari itu pagi dikatakan gak bisa ke ujung sana. Dan mungkin buat banyak orang berkata, iya gak bisa kok, ya udahlah. Tapi hari itu saya berkata, saya itu berempat anak muda semua hari itu. Saya bilang gak bisa, gak mau tahu cara ntar kita ngebut. Kita cari cara gimana caranya sampai ujung. Entah apapun caranya, kalaupun harus ngumpet-ngumpet, nyelinap, jalan kaki, ayo. Kita lihat kiri, lihat kanan, Tuhan ini gimana caranya ya Tuhan. Tapi tiba-tiba Roh Kudus tuh menggerakkan gini. Itu lihat di sana ada jembatan, itu ditutup, lewat aja. Saudara tahu yang kami lakukan, kami jalan-jalan. Ini jembatannya di depan sini, ini ditutup full satu jembatan. CCTV persis di atas sini. Yang kami lakukan, kami rapetin badan, jalan, pegangan, itu air udah kita muter begini langsung masuk. Kita muter, kita jalan. Dan kita selama jalan kita cuma bilang, Tuhan Engkau yang mau, Engkau yang mau. Kami minta jubah invisible, gak tahu gimana caranya. Hari itu kita jalan. Tiba-tiba dari jauh kita lihat ada mobil patroli lewat. Kita duduk berempat, kita bilang jubah invisible Tuhan. Jubah invisible. Karena gak ada tempat buat ngumpet saudara. Kita cuma duduk di pinggir jembatan, kita bilang jubah invisible. Mobilnya lewat tanpa berhenti sama sekali. Gak selesai sampai di situ saudara, kita masih harus jalan 1 kilometer ke sana. Buat sampai ke ujung. Kita jalan. Dan titik terakhir kita berhenti, bentar. Itu ada pos di situ, ada tentara pegang pistol di situ. Normalnya penyusup akan ditembak langsung. Tuhan, sekali lagi Tuhan, Engkau yang mau jubah invisible Tuhan. Bayangin saudara, ini posnya ya. Ini posnya. Kita datang dari sini, kita jalan dengan tenang begini. Lewatin posnya, kita jalan sampai ke ujung sana. Gak ada satupun yang lihat. Bahkan kita buat tindakan profetik, kita khotbah 30 menit di situ. Gak ada yang lihat satupun saudara. Selesai semuanya, amin, selesai. Tindakan profetik selesai, semua yang harus kita lakukan selesai. Kita iseng. Oke, kita bawa kaos, kita mau kasih. Baru mereka lihat kita dan sadar. Mereka baru lihat kita dan sadar dan mereka todongin pistol ke kita. Tapi ya udahlah, udah selesai. Dan ujungnya selesai, kita keluar gak perlu jalan kaki saudara. Dianterin ke depan.
Lumayan 1 kilometer. Diantarin ke depan, selesai, sudah. Dan kita tidak dihukum apapun, paspor kita juga nggak disita. Dan buat saya seringkali ada hal-hal yang mustahil yang Tuhan atau pemimpin suruh kita lakukan. Tapi respon kita, apakah kita mau berkata, kita akan menjadi orang-orang yang menuntaskan apapun yang Tuhan dan pemimpin mau. Buat saya, warisan yang kita bisa terima adalah impossible is nothing dari Ibu Panglima. Apapun yang seringkali buat dunia mustahil, yang buat banyak orang kamu gila. Toh buat Tuhan tidak pernah ada yang terlalu sulit. Bahkan tidak ada tembok yang bisa menghalangi. Tidak ada apapun yang bisa menunda rencana Tuhan. Dan buat saya itu ajaib banget, ajaib banget. Yang kedua, waktu yang kita mau satu pesawat, hari itu kita semua tahu. Semua udah datang, pesawatnya belum ada. Dan hari itu saya dan Bu Nike ada di Egypt Air. Dan saya bilang, gak mau tahu gimana caranya, saya gak akan pulang sebelum kalian keluarin tiket. Saya dudukin semuanya, cepet buat. Karena gak ada waktu saudara. Gak ada waktu. Gak ada waktu. Dan buat saya, apapun yang harus diselesaikan, kita harus selesaikan. Bagian kita yang kalau kita mau mewarisi, bagian kita adalah menuntaskan apa yang belum dituntaskan. Tapi itu tidak bisa kalau kita tidak perang. Tapi itu tidak bisa kalau kita tidak push on untuk melakukan segala sesuatu. Dan buat saya kalau kita mau mewarisi, janganlah jadi yeter. Yang bahkan tidak berani untuk mengangkat pedangnya untuk membunuh musuhnya. Jangan sampai waktu warisan itu datang, waktu jatah yang Tuhan kasih itu datang, kita bahkan tidak bisa mengangkat pedang. Karena apa? Karena kita tidak siap. Karena kita tidak mau. Dan ujungnya kita bukan cuma kehilangan warisan, tapi kita bisa terpotong di tengah jalan. Jadilah Samuel yang waktu Saul tidak menyelesaikan, bahkan dia sendiri yang mencincang Agag sampai habis. Waktu Samuel mencincang Agag, itu dia sedang berkata, semua musuh-musuh, semua yang menghalangi jalan dari hidupnya untuk bisa menerima warisan, untuk bisa menerima semua yang besar dari Tuhan, semua harus dipotong sampai habis. Jangan pernah terlalu lembut dengan musuhmu. Jangan pernah terlalu berbelas kasihan dengan musuh. Musuh ada untuk dihabisi. Banyak kita ini terlalu berbelas kasihan sama musuh, tapi sama saudara sendiri terlalu jahat. Mari habisi semua musuh-musuh kita. Berperang dan menuntaskan semua. Jadilah seperti Joshua yang menuntaskan apa yang Musa tidak bisa tuntaskan. Jadilah seperti Daud yang menyelesaikan apa yang Saul tidak selesaikan. Karena bagaimanapun waktu kita memutuskan menyelesaikan semuanya, berperang bersama dengan Tuhan, kita akan menerima sangat ajaib. Mewarisi bukan berarti kita melakukan yang sama seperti yang mereka lakukan. Tapi mewarisi kita lakukan yang lebih besar, yang lebih ajaib. Menuntaskan semua yang Tuhan mau yang belum selesai. Dan itu akan membuat kita terima sangat banyak. Tuhan Yesus memberkati.